Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Sonia Persia. Apa kabarnya kalian? Pasti luar biasa ya, dan harus terus semangat. Nah, di video kali ini aku akan kembali membahas soal tamborin, tepatnya gerakan-gerakan tamborin. Nah, seperti menyusun gerakan-gerakan dalam sebuah lagu, dalam satu lagu. Praise pastinya ya, pujian. Nah, buat teman-teman yang mau tahu seperti apa, langsung aja ditonton videoku dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita waktunya sama-sama belajar yuk. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Langsung aja. Pertama-tama kita harus tahu lagunya dulu, oke? Pasti ya kita harus tahu lagunya. Kalau untuk lagu kita harus tanya ke worship leadernya atau ke singer atau ke pemusiknya gitu ya. Lagunya apa aja sih untuk ibadah di hari Minggu atau ibadah lainnya gitu. Nah, setelah kita tahu nih lagu-lagunya apa aja, kita harus pastiin lagi lagunya seperti apa ya. Karena kalau bagi aku, jujur aku harus memastikan lagi nih, karena aku kurang memahami judul-judul lagu kan. Karena suka bingung, ini apa ya judulnya ini, lagunya yang mana sih kayak gitu. Jadi aku biasanya searching lagi tuh di YouTube. Oh ternyata judul ini lagunya ini toh, kayak gitu. Nah setelah kita udah dapet nih untuk satu lagu untuk praise, kalau dari aku yang biasa-biasanya dulu itu aku biasanya kalau misalnya bingung nih mau masukin gerakan apa ya, kadang aku suka cari gerakan yang ada dalam lirik lagu tersebut ya. Misal aku kasih contoh ya untuk lagunya, terus nanti aku akan kasih contoh juga untuk gerakannya yang aku masukin dalam lagu tersebut. Oke, misal untuk contoh lagu yang seperti ini, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur gitu ya. Nah, di kata-kata itu kan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Di tempat aku nggak ada gerakan atau nama-nama gerakan yang sesuai dengan lirik itu. Jadi, oke, berarti tips atau cara yang pertama itu nggak dapat di aku. Nah, cara yang kedua mungkin dari makna lagu tersebut, kan dibilang masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, itu masuk. Berarti masuk itu kan melangkah atau maju kan kita. Nah di situ aku ada gerakan yang nama gerakan tamborinnya itu maju. Nah jadi bisa tuh aku pakai di situ. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Nah setelah itu untuk gerakan kedua selanjutnya kalian harus memastikan gerakan terakhir ya, gerakan yang terakhir banget itu posisinya ada di mana. Nah kalau aku kan ada di kanan atas nih, seperti ini ya, seperti ini. Nah usahakanlah cari gerakan selanjutnya yang yang pas sesuai terakhir posisi itu ya. Jadi jangan, kalau bisa diusahakan jangan asal-asalan untuk milih. Kita udah ada di nama-namanya, oh yaudah aku mau gerakan untuk lagu ini, gerakan tamborin A, B, C, D gitu. Kalau bisa jangan asal-asalan seperti itu gitu ya. Kita harus karena kita yang gerakin, kita juga harus tahu nih gerakan-gerakan selanjutnya enak gak ya kalau kita gunain setelah gerakan sebelumnya gitu ya. Nah semisal di sini terus aku mau masuk gerakan yang ke sini. Nah dari kanan atas terus aku mau ke kiri bawah. Nah di situ kan masih nyaman ya, kakiku juga masih enak, jadi masih aman. Oke, jadi tadi lagunya masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, teng teng. Aku mau pakai pujian namanya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Nah itu kan bisa pas ya. Ini namanya pujian, terus tadi ada kata-kata juga di lirik itu pujian namanya. Jadi pas ya, pas gerakan yang sebelumnya itu di sini, terus aku masukin juga enak untuk melanjutkan gerakannya juga di sini. Terus nama gerakannya dan liriknya juga sesuai. Nah itu juga menjadi salah satu kunci atau tips kalian bisa menghafal gerakan-gerakan itu ya. Kadang kan kita juga suka susah gitu kan menghafal, abis ini gerakannya apa ya, abis ini gerakannya apa kayak gitu kan. Nah di situ tuh bisa jadi cara gitu kan, kita bisa mengingat-ingat gitu kan, oh iya karena liriknya ini, oh iya ternyata pakai pujian kayak gitu ya. Jadi sekali lagi ya aku mau gerakin namanya dan juga nyanyiin lagunya. Jadi maju terus aku mau kasih pujian ya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kesini ya, habis itu masuk gerbangnya dengan pujian. Nah kan pas banget ya, itu pas banget. Jadi
kita yang gerakin pun enak, nggak canggung, nggak susah gitu kan. Misal dari sini terus kalian mau ke belakang gitu kan agak ribet gitu. Jadi carilah gerakan yang memang sesuai gitu, yang sepadan dengan posisi gerakan hitungan akhir dari pas mau habis itu apa gitu. Oke, setelah itu kalau dari kalian mau ngulang lagi lagunya juga nggak apa-apa, ngulang lagi gerakannya yang pertama nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian mau banyak gerakan juga nggak masalah juga, itu terserah kalian dan terserah tim kalian ya. Nah tadi kan kalau misalnya aku mau cari gerakan yang berikutnya, aku coba yang ganti gerakan ya. Liriknya tadi apa mana ya? Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah. Nah bermasmurlah kan itu aku nggak ada sih kata-kata gerakan-gerakan tamborin namanya bermasmur. Bermasmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru. Kayaknya nggak ada ya. Jadi aku pakai dari liriknya aja, makna-maknanya. Bermasmurlah kan itu dari mulut kita bermasmur ya. Terus aku membayangkan ada gerakan apa ya, gerakanku yang ada kayak gini-gininya. Terus aku baru ingat ternyata ada tuh gerakan namanya 410. Jadi dia dimulai dari sini tamborinnya. Jadi bisa gitu aku masukin. Bermasmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru. Nah, bersukacita boleh kalian ulang lagi yang tadi aku, atau kalian mau cari lagi boleh ya. Nah, jadi seperti itu. Biasanya aku dan timku biasanya untuk mencari gerakan atau menyusun gerakan-gerakan apa aja gitu. Jadi nggak sekedar masukin beruk ABCDE segala macam gitu kan, main masukin aja, enggak. Tapi ya alangkah baiknya kita harus menyesuaikan dengan lirik dari lagu tersebut. Jadi kan biar seirama, senada gitu kan. Mungkin orang-orang jemaat atau pemusik atau orang singer mungkin nggak ngerti, nggak paham atau segala macam gitu. Tapi dari kitanya jadi sesuai kan. Jadi oke nih bagus gitu kan, bermasmur. Oh ya gerak tariannya sama gitu kan. Lirikal lah sama gitu kan, sesuai dengan liriknya. Seperti itu. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi tips-tips cara teman-teman juga, dan ini sangat membantu kalian juga pastinya untuk mengingat gerakan-gerakannya gitu. Karena aku ngalamin sendiri gitu kan, kadang ketika habis gerakan ini pokoknya kadang entah itu liriknya atau enggak dari habis dari sini enaknya kemana ya, nah tiba-tiba udah langsung jalan aja gitu, mengalir aja gitu, dan inget jadinya gerakan-gerakan selanjutnya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, panik atau segala macem. Nah oke. Untuk selanjutnya mungkin aku kasih contoh lagu lainnya kali ya. Misal ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Nah, ku diberi kuasa aku punya nih gerakan namanya kuasa. Oke, boleh dimasukin kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Misal nggak ada nih kata-kata dari lagu tersebut gitu kan. Terus kalian ambil, misal aku tadi posisi gerakan awal, posisi terakhir aku ada di sini nih, di kanan atas, kanan mulu ya dari tadi, di sini. Nah, jadi terserah kalian mau gerakan yang di sini lagi boleh atau kemana juga, pokoknya yang senyamannya kalian gitu. Jangan sampai membuat kalian bingung atau jadi aneh, canggung untuk menggerakkannya. Misal dari kakinya yang posisi 2 terus kalian harus silang atau gimana, kan jadi ngeribetin kalian sendiri gitu. Oke. Nah, oh ya tadi ada kelanjutannya ya di lagu tersebut kan. Bersukacita. Tadi aku ulangi dulu. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah dia. Menyembah dia gini kan terakhir. Terus aku mau yang saat hati bersyukur gitu, aku mau pakai gerakan ini. Jadi tangannya seperti ini. Nah, gerakan aku ada yang seperti ini. Nah, ini kan
kayak nyambung banget kan, enak banget untuk kelanjutannya kan. Jadi berkelanjutan gitu loh gerakan-gerakannya ya, nggak yang kayak lompat-lompat kemana gitu. Dalam artian bukan kita yang lompat ya, gerakannya ngelompat-lompat kayak gitu, nggak, tapi ini tersusun berkelanjutan secara rapih lah ibaratnya seperti itu. Apa tadi ya kata-katanya? Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Nah gitu. Terus selebihnya kalau dari sini nih biasa kalau V itu bisa masuk kemana aja. Kalian mau gerakin apapun itu bisa, entah yang di sini, di depan atau kanan kiri, nggak bisa banget itu. Kalau V itu bisa ke gerakan mana aja, gampang kalau misalnya diakhiri dengan V ya. Nah itu kalian bisa milih bebas gitu. Nah jadi kayak gitu aja untuk gerakan-gerakan, mungkin tips menyusun gerakan-gerakan tamborin untuk satu lagu untuk pujian ya. Jadi balik lagi ke kalian maunya seperti apa. Mungkin kalian mau double, diulang-ulang terus gerakan A, B, B gitu, atau misalnya A, B boleh gitu, atau misalnya di dalam satu bait kalian mau 3 gerakan atau 4 gerakan juga terserah kalian gitu. Dan yang tadi aku bilang, pokoknya caranya biar kalian ingat, coba kalian masukin di lirik-lirik lagu itu ke gerakan-gerakan yang kalian punya gitu kan. Karena gerakan, nama-nama gerakan kita kan pasti berbeda-beda ya. Jadi coba deh dicoba-coba dulu yang ini. Nah misalnya ada gerakan, nih ada nih nama gerakannya sesuai dengan liriknya, tapi kok untuk melanjutkan gerakan yang sebelumnya, yang gerakan hitungan terakhir tuh nggak cocok, nggak pas, karena posisinya misalnya dia di atas terus aku harus ke belakang sana gitu kan, kayaknya aneh, nggak bisa gitu. Nah itu juga ya jangan gitu, jangan dimasukin disusun untuk gerakan itu. Mungkin kalian cari tips yang lainnya gitu. Jadi tips yang pertama itu dari liriknya, yang kedua dari gerakan terakhir, maksudnya hitungan gerakan yang terakhir. Oke, misal dari atas kalian bisa ke bawah kayak gitu. Pokoknya lihat hitungan gerakan yang terakhir seperti apa. Oke, kayak gitu aja untuk videoku kali ini. Semoga bisa terus bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk bisa menyusun gerakan-gerakan di sebuah lagu praise atau pujian ya, yang tepat, yang gak asal-asalan gitu, yang gak asal masukin gerakan aja. Oke, seperti itu aja. Semoga ini semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan kalau misalnya masih bingung, maaf kalau misalnya agak berkelibet omongannya atau penjelasannya, mohon maaf. Dan semoga terus ya. Semoga kedepannya bisa terus memberikan konten atau video-video yang bisa bermanfaat lagi. Oke, terus tunggu video-videoku selanjutnya. Tetap semangat, tetap sukacita, optimis selalu. Oke,